dengan bacaan suratul kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifada wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtighan li mardatillahi ta'ala wa li ihya'i sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa khususan ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sa'iril anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila masyayikhina Syekh Muhammad Mau'ud Syekh Uzairan Syekh Marfatullah Syekh Habibullah wala masyaikhi ala akhrani masyaikhi ila rasulillah sallallahu marfa' darajatahum indaka ya akramar rabbuna wa akhfir inna al-waqt wa khususan ila sahibatum imam nawawi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah jamaah
Masjid Al-Ghazali rahimakumullah, akramakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat kurnia yang Allah masih beri kepada kita semua hingga saat ini, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga Allah dawamkan, Allah kekalkan nikmat-nikmat pada diri kita, dan Allah tambah-tambah hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam sentiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliaulah kita boleh mengenal Islam, kita boleh mengenal Allah, kita boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak Allah himpunkan, Allah kumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang mendapat gelaran Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ulama-ulama yang dapat gelaran Al-Hafidh ini tidak ramai. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliaulah yang membuat syarah Sahih Bukhari. Beliau buat syarah Sahih Bukhari. Beliau beri nama Fathul Bari. Itu ada beberapa jilid tuh, tebal kitabnya segini. Ulama besar. Beliau gelaran Al-Hafidh karena hafal paling sedikit 100.000 hadis sanadan wa matnan. Kalau sudah hafal 100.000 hadis sanad dan matan, pastilah dia hafal Al-Quran. Al-Quran cuma 6.600 sekian ayat, ini 100.000 hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Hafidh ini bukan 100.000 hadis, tapi 300.000 hadis. Dan karangan kitabnya sangat banyak. Nah, salah satu karangan kitab beliau adalah Ad-Durar Al-Kaminah. Saya ingin kongsi satu kisah yang beliau tulis dalam kitab beliau Ad-Durar Al-Kaminah. Dalam kitab Durar Al-Kaminah ini, beliau menceritakan satu kisah yang pernah terjadi pada waktu berkuasanya Mongol. Mongol ini pernah dia berkuasa menaklukkan negeri-negeri, termasuk kekhalifahan Islam juga, kekhalifahan Abbasiyah, yang mana ketika itu kekhalifahan Abbasiyah sedang jaya-jayanya. Ulama-ulama ramai di situ. Ilmu surah subhanallah berkembang demikian pesat pada kekhalifahan Abbasiyah. Di antara khalifah yang terkenal masyhur kita kenal adalah Harun Ar-Rasyid. Itu sama Mongol nih dihancurkan, ulama-ulamanya dibunuh, perpustakaan-perpustakaannya buku-bukunya dibuang di sungai Baghdad. Waktu itu kekuasaan Islam, kekhalifahan Islam ada di Baghdad. Sehingga dikatakan begitu banyaknya kitab-kitab di perpustakaan dibuang di sungai itu, sehingga sungai itu berwarna hitam karena dawat dari kitab-kitab itu. Beratus ribu orang-orang Islam dibunuh sama orang Tatar, Mongol ini. Di antara sebabnya ya karena pada waktu itu umat Islam, orang-orang Islam terlalu cinta dunia. Diberi kemenangan-kemenangan, kemudian lebih sibuk dengan dunia lah. Akhirnya Allah beri ujian seperti itu. Ringkas cerita, Mongol inilah berkuasa. Salah satu pemimpinnya adalah Hulagu Khan. Namanya Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan ini memiliki beberapa istri, salah satu istrinya orang Nasrani. Hulagu Khan orang Tatar, tak tahu agamanya apa, tak tahu. Yang pasti dia bukan Nasrani dan bukan Islam juga. Dia punya seorang istri agama Nasrani dan istrinya yang paling dia cintai. Karena istrinya agamanya Nasrani, dia ingin
Di kekuasaan wilayah kekuasaan Hulagu Khan, suaminya ini agama Nasrani berkembang. Maka dia rayulah suaminya itu supaya mendatangkan pendakwah-pendakwah Nasrani supaya datang ke kabilah-kabilah suku-suku Mongol ini tadi. Maka didatangkan. Sehinggalah ramai orang yang memeluk agama Nasrani. Nah, ini kisahnya. Kanan Nasara, kata Syekh Ibnu Hajar, adalah orang Nasrani yang tasyiruna du'atahum, mereka menyebarkan dakwah mereka baina qabailil Mongol, di antara kabilah-kabilah Mongol. Tama'an fi tansirihim, supaya orang-orang Mongol ini ramai memeluk agama Nasrani. Wa qad mahadalahum at-taghiyah Hulagu, dan memang mereka ini telah diberi jalan oleh Hulagu Khan, pimpinan Mongol pada waktu itu. Sabilat dakwah, jalan untuk mereka dakwah, bisababi zaujatihi, sebab istri dia as-Salibiyah, yang mana istri dia itu beragama Nasrani juga. Wa dzata marah, suatu ketika tawajjaha jama'atun min kibarin Nasara, beberapa pembesar-pembesar Nasrani, mungkin dai-dai mereka, pendakwa-pendakwa mereka, beberapa orang, lihuduri haflin Mongoliyin, untuk menghadiri, mereka datang menghadiri satu jamuan seorang Mongol kabirin, satu orang Mongol yang ya salah satu orang tokoh Mongol lah. Uqida bisababi tanasuri ahadi imra'atil Mongol, yang mana jamuan ini dibuat karena ada salah satu pimpinan Mongol yang memeluk agama Nasrani, maka ingin dirayakan, ingin mungkin dibaptis, dimandikan ya. Fa akhadha wahidun min du'ati Nasara fi syatmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada acara itu pendakwah-pendakwah Nasrani mereka memberi khutbahnya, memberi ceramah-ceramah tentang ya supaya orang-orang mau masuk agama dia lah. Sampailah pada waktu dia ini membicarakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mulai memburuk-burukkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memfitnah, menjelek-jelekkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ceramah dia. Wa kana hunaka kalbu sayyidin marbutin, dan di situ ada anjing pemburu yang diikat. Nah, zaman dulu raja-raja ini di antara hobi mereka itu berburu. Hobi orang-orang kaya zaman dulu itu berburu, dan mereka kalau berburu membawa anjing yang sudah dilatih. Nah, di situ ada anjing pemburu yang sedang diikat. Selalunya anjing pemburu ini taat dia. Kalau tak disuruh ambil buruan, dia tak akan ambil. Kalaupun dia sudah tangkap buruan, dia tak akan makan. Memang ini diambil untuk tuannya. Nah, di tengah-tengah si pendakwah Nasrani ini memburuk-burukkan, memfitnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba anjing yang diikat ini tadi, falama bada ada solibi al-hakid fi sabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mulai memfitnah, memburuk-burukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamajjarul kalbu, maka anjing ini mulai gelisah. Wahaja, kemudian dia mulai gelisah, macam nak melepaskan diri dari ikatan dia begitu. Tsumma wathaba ala solibi, tiba-tiba dia sudah lepas dari ikatannya, dia terkam tuh orang Nasrani yang sedang memburuk-burukkan Nabi, dicakar-cakar, wa khamasyahu bisyiddatin, dicakar dengan cakaran yang sangat kuat. Fa khalasuhu minhu ba'da juhdin, maka orang-orang yang ada di sekitar itu segera menangkap anjing ini, kemudian melepaskan dari si pencaci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Faqala ba'dul hadirin, maka sebagian orang yang hadir mengatakan, hadza bikalamik, ini semua sebab omonganmu itu. Ini semua sebab ucapanmu fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wasalam, kamu memaki-maki Muhammad sehingga anjing ini marah katanya. Maka faqala Salibi, orang tadi tak terima, bukan, kalla, tidak, bal hadal kalab azizun nafas, anjing ini dia tersinggung. Ro'ani aushiru biyadi
Dia melihat aku menunjuk ke tanganku menunjuk ke dia. Fadhanna anni uridu darbahu. Mungkin dia ingat aku akan memukul dia ketika aku menunjuk-nunjuk dia, sehingga dia marah. Maka dia menganggap aku akan memukul dia, dia menyerang aku. Dia tak percaya dengan ucapan orang-orang hadirin bahwa sebab kamu menghina Nabi, anjing ini marah. Dia tak percaya. Kemudian anjing itu diikat lagi, tsuma'ada, kemudian dia kembali berceramah lagi, melanjutkan ceramahnya, lisabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencaci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqadza'a fis sabi, bahkan dia lebih teruk lagi dalam mencaci, memfitnah, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba indaha qata'al qalbu ribatahu. Anjing yang sudah diikat lagi ini tadi, tiba-tiba dia lepas, dia putuskan ikatan dia, wa wathaba ala unuqis solibi, sekarang dia terus lompat di atas leher si orang yang mencaci baginda Nabi ini, wa qala'a zawrahu fil hal, kemudian dia menggigit, ini apa bahasa sini, leher dia, memutuskan tuh pita tali suaranya yang digunakan untuk mencaci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famatas solibi min faurihi, maka seketika itu juga dia mati. Fa'indaha, maka ketika melihat hal ini, aslama nahwa arba'ina alfan minal Mongol, kata Syekh Ibnu Hajar, 40.000 orang Mongol masuk Islam, tak jadi masuk agama Nasrani. Durrul Kaminah juzuk 3 halaman 202. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya baca kisah ini? Supaya kita ini tahu begitu, Masya Allah. Kemuliaan baginda Nabi ini bukan hanya difahami oleh orang-orang yang berakal. Hewan-hewan pun yang kita anggap mereka ini tidak berakal, mereka faham. Nabi Muhammad ini utusan Allah, manusia yang mulia, tak layak dihina, tak layak untuk dicaci maki. Maka dia marah. Dan ini cerita bukan baru pada zaman Nabi pun. Ketika Nabi masih hidup, ada kisah yang serupa juga, bahkan lebih ajib lagi. Serigala memakan kambing, maka dikejar-kejar oleh si pemilik kambing ini. Diambil itu kambingnya, rebutan dengan serigala, dengan si pemilik kambing ini. Maka tiba-tiba serigala berbicara. Hai kamu pengembala, mengapa kamu tidak membiarkan aku memakan kambing ini? Bukankah ini rezeki Allah yang memang Allah berikan untuk aku? Lebih kurang seperti itu. Maka pengembala kambing ini kaget. Macam mana serigala boleh berbicara? Kau heran aku boleh berbicara? Yang lebih mengherankan adalah kau. Sekarang sudah ada Nabi Allah utus di Arab, di Mekah sana, tapi kamu masih diam di sini saja, tak datang untuk Islam di hadapan beliau. Maka mendengar cerita dari serigala ini, dia pun bergegas menuju ke Mekah menjumpai Nabi dan menceritakan kisah itu. Nabi pun membenarkan kisah itu. Hadirin mulakan Allah SWT, kalau anjing saja faham kemuliaan baginda Nabi dan tidak terima apabila ada baginda Nabi SAW dicaci, maka kita manusia yang dikatakan berakal, kemudian kita diam saja, tak ada sedikit pun rasa ghirah, rasa cemburu, rasa kecewa, sedih, marah mendengar orang-orang mencaci baginda Nabi SAW. Wallahu alam. Khawatir derajat kita di hadapan Allah ini lebih rendah daripada anjing. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anqal, hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli, salatnya seorang laki-laki, fi jama'atin, dalam satu jamaah, tazidu, adalah lebih baik pahalanya, ala salatihi,
atas sholat dia fi suqihi, di pasar dia, wa baitihi, dan di rumah dia. Bid'an wa isrina, lebih baik 20 lebih. 20 lebih bid'an. Bid'an ini kata ulama adalah bilangan antara 3 hingga 10. Berarti 23 hingga 29. Lebih baik 20 sekian darajatan derajat. Kalau dalam hadis lain disebutkan dengan jelas 20 sekian, maksudnya adalah 27. Sebagian hadis juga mengatakan 25. Salatnya seorang laki-laki fi jama'atin, dengan berjamaah. Tentunya yang dimaksud dengan berjamaah di sini adalah di masjid. Dalam syarah hadis menjelaskan bukan jamaah. Karena ya boleh juga buat jamaah di rumah, boleh juga buat jamaah di pasar, nak. Tapi yang dimaksud di sini adalah jamaah di masjid, karena nanti berhubungan dengan akhir dari hadis ini. Salat seorang laki-laki berjamaah di masjid adalah lebih baik pahalanya daripada salat dia di pasar dan di rumah dia dengan lebih 20 derajat. Mengapa demikian? Maka Nabi SAW memberi alasannya. Wadzalika, yang demikian itu, anna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza tawaddaa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaiki wudunya, maksudnya menyempurnakan wudu dia. Kata ulama, menyempurnakan wudu maknanya lah berwudu dengan mengamalkan rukun-rukun wudu dan sunat-sunat wudu. Jadi bukan hanya rukun-rukunnya saja, tapi sunat-sunat juga dikerjakan dengan sempurna. Istinsyaknya, kemudian matmadhah, berkumurnya. Istinsyak tuh menghirup air di hidung ini, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian ketika usap kepala, yang wajib menurut kita mazhab Syafi'i menyapu sebahagian saja sudah sah. Tapi di sini ahsana, maksudnya ahsana itu menyempurnakan. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sikit saja sudah sah, tapi kalau semua sunnah. Nah, ini berarti semua, bukan hanya sikit saja. Walaupun sikit sah menurut mazhab kita. Apatah lagi ada hadis yang lain mengatakan nanti umatku itu, kata baginda Nabi SAW, di akhirat boleh nampak dari sinar-sinar bekas dari anggota wudu, anggota badan yang dulu dia wudu ketika di dunia. Jadi nanti di akhirat Nabi mengenali umatnya itu dengan sinar yang keluar dari cahaya yang keluar dari anggota badan yang dulu dibasuh ketika wudu. Kata ulama mengatakan, kalau kita wudhu cuma basuh sikit ini aja, nanti sinarnya pun sikit, kelap-kelip. Khawatir nanti tak nampak dari Nabi SAW. Maka kita sunnah, kita usap semua. Ini sunnah, asbaghal wudhu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Menyempurnakan wudhu. Thumma atal masjidah. Kemudian dia mendatangi masjid. La yuridu, dia tidak menghendaki illa sholata, melainkan sholat. Dia datang ke masjid tak ada niat lain, nak sholat, tak ada niat lain. Kadang-kadang orang ini datang ke masjid ini kan niatnya macam-macam. Naudzubillah, kadang niatnya ketandas. Astagfirullahaladzim. Niatnya dia ke masjid hanya untuk sholat. Dia wudhu dengan sempurna di rumah, kemudian menuju ke masjid semata-mata niat untuk sholat. Layan hazuhu, ditegaskan lagi oleh baginda Nabi, layan hazuhu, tidak mengeluarkan dia dari rumahnya illa sholatu, melainkan sholat. Ya sholat inilah yang menyebabkan dia keluar rumah. Memang dia sengaja semata-mata nak sholat ke masjid. Lam yakhtu, maka tidaklah dia ini melangkah khutwatan, satu langkah, illa rufi'a, melainkan diangkat lahu untuk dia, biha, dengan sebab satu langkah itu, darajatun, satu derajat. Jadi dia wudhu dengan sempurna, kemudian menuju ke masjid, tak ada niat lain melainkan niat sholat.
Setiap satu langkah maka diangkat satu derajat. Bukan hanya itu, wahutta anhu, wahutta dan dihapuskan anhu dari dia, biha dengan sebab satu langkah itu, masih satu langkah yang sama, bukan satu langkah yang satunya lagi. Ini baru melangkah satu langkah. Tadi diangkat satu derajat, satu langkah yang sama itu juga dihapus dari dia khati'atun, kesalahan dia, dosa dia, satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga dia masuk masjid. Jadi kalau rumahnya 1000 langkah, langkah 1, 2, 3, 4, 5, 1000, maknanya 1000 derajat dia ditambah, ditingkatkan oleh Allah, dan 1000 dosa, 1000 kesalahan dihapus oleh Allah SWT. Itu baru melangkah, teman-teman. Belum sholat lagi ini. Ini belum sholat lagi. Masuk masjid pun belum. Masuk masjid pun belum. Baru melangkah. Masya Allah. Fa'idha dakhala, kemudian apabila dia masuk masjid, bukan hanya di situ, bukan hanya keutamaan dihapus dan diangkat derajatnya yang akan diberi oleh Allah bagi orang yang berangkat ke masjid. Fa'idha dakhala, dan apabila dia masuk al-masjidah, masjid, kana maka adalah dia fis sholati, dianggap sedang sholat, mendapat pahala orang sholat. Begitu dia masuk masjid, maka nanti sholatu, selagi sholat, hiya adalah tuhbisuhu, menahan dia, selagi dia menunggu. Dia datang di masjid, sudah masuk masjid, sholat belum dimulai. Dia duduk di situ, dia tak dapat pergi kemana-mana karena memang sholat belum dimulai. Berarti dia ditahan oleh sholat. Sholat menahan dia untuk pergi dari mana-mana. Walaupun belum sholat, dia sudah catatan amalnya itu dikira sholat. Pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat. Kita sholat itu 4 rakaat paling cuma 4 menit. Nah, 5 menit lah. Atau kalau imamnya panjang sedikit 10 menit lah. Tapi kalau kita nunggu, Masya Allah, macam sekarang nih teman-teman, kita niatkan, tapi ya itu tadi tergantung niat. Maka mulai sekarang niat, duduk di sini nih, nunggu sholat. Nah, maka kita nampaknya duduk niat itikaf, dapat pahala itikaf, mendengarkan mudzakarah, hadis-hadis Nabi, dapat pahala mengaji. Nah, menunggu sholat, Masya Allah, dapat pahala double. Dikira sholat dari maghrib tadi sampai isya, berapa jam tuh teman-teman? 1 jam sholat kita. Pernah kita sholat 1 jam, waktu tarawih aja, itu pun 2 rakaat salam. Itu pun kalau ambil yang 20 rakaat, ambil 11 rakaat, pergi tak sampai setengah jam. Ini Masya Allah, ini fadilat niat. Dia belum sholat, dia menunggu sholat, sudah dianggap dia sholat. Wa kana fi sholatina, adalah dia dianggap dalam sholat dapat pahala sholat. Maka nanti sholatu hiya tuhbisuhu, selama sholat ini menahan dia sehingga tak boleh pergi kemana-mana. Bukan hanya itu, wal malaikatu, dan malaikat, yusalluna, mereka semua bersolawat, ala ahadikum, atas salah seorang dari kalian yang ada di masjid itu tadi, madama, selagi dia fi majlisihi, duduk di majlis dia, alladzi shalla fihi, yang mana dia tadi sholat di situ. Jadi selesai sholat, belum sampai masjid sudah dapat pahala, masuk masjid sudah dapat pahala, selesai sholat dia tak pergi, duduk di tempat sholat dia, malaikat bersolawat kepada dia. Subhanallah. Sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat ke atas Nabi. Ternyata malaikat bersolawat juga atas kita ini, kalau kita tahu ilmunya. Kita duduk, selesai sholat, kita duduk di tempat sholat kita, tak pergi kemana-mana, malaikat bersolawat kepada kita, teman-teman. Masya Allah. Yaqulun, bersolawat maksudnya apa? Bersolawat kata ulama maksudnya mereka mendoakan kita. Apa doanya? Yaquluna, malaikat berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. 3 doa malaikat. Subhanallah. Malaikat ini teman-teman, makhluk yang tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Tak pernah maksiat. Sehingga kalau dia berdoa,
Nah, orang namanya makhluk tak pernah maksiat, diperintah apa saja oleh Allah dia kerjakan. Ketika dia berdoa meminta, ya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma wahai Allah, ighfir ampunilah lahu untuk orang ini yang dia tak pergi dari tempat masjid, tempat sholat dia tuh. Dia sudah selesai sholat tapi tetap duduk, entah untuk mengaji, entah untuk baca Quran, entah untuk zikir. Kalau untuk buka Facebook, wallahu alam, saya tak tahu. Allahumma wahai Allah, ighfir ampunilah lahu untuk dia. Ampunilah dia, subhanallah. Sudahlah jalan tadi seumpama 1000 langkah, dihapus satu dosa, berarti 1000 dosa. Didoakan lagi oleh malaikat, ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, ya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita ini, mungkin kita ini tak berani membuka wajah kita di depan orang, kita malu gitu ya. Dosa kita banyak. Dosa mata, dosa telinga. Nah, kadang kita pun tak perasan bahwa itu dosa. Karena begitu seringnya kita kerjakan. Tapi malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat dia, subhanallah. Taubat atas dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar mungkin dulu sebelum dapat hidayah, sebelum sering datang ke masjid, melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa besar? Meninggalkan sholat itu dosa besar, teman-teman. Meninggalkan sholat imaduddin, tiang agama, rukun Islam, ditinggal dulu sebelum kenal agama. Berapa tahun? Masya Allah, tahu berapa tahun? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ada yang 15 tahun sibuk cari dunia. Allahumma tub alaihi, Allah ampuni, berilah, terimalah taubat dia kalau dia mau taubat. Tapi kalau dia tak nak taubat, ya mana Allah menerima, karena dia tak nak mengajukan proposal untuk taubat. Ini kita setiap hari mesti kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Malam yu'dhi fihi, selagi dia di tempat duduk dia itu, malam yu'dhi fihi, selagi dia tidak menyakiti orang lain. Malam yuhdits fihi, selagi dia tidak berhadas. Ulama mensyarahi hadis ini, malam yu'dhi fihi, selagi dia tidak menyakiti orang lain. Malam yuhdits, selagi dia tidak berhadas. Ada yang mengatakan ini hanya takkid untuk menguatkan, maksudnya malam yuhdis selagi dia tidak kentut. Kemudian sebelumnya malam yuhdis selagi dia tidak menyakiti orang lain. Ini maksudnya sama. Malam yuhdhi selagi dia tidak menyakiti orang lain. Malam yuhdis dengan kentut dia, maksudnya begitu. Selagi dia tidak batal kentut kemudian menyebabkan orang lain tersakiti dengan sebab kentut dia. Atau kata ulama yang lain, tidak, ini benda yang berbeza. Malam yu'dhibi, ya memang selagi dia tidak menyakiti orang lain dengan apa? Ya dengan ghibah, kadang-kadang begitu kan. Alhamdulillah nih lepas maghrib ada pengajian. Beberapa kali saya tengok waktu tak ada pengajian dulu, duduk juga di sini tak tahu apa yang dibuat. Mudah-mudahan berzikir, mudah-mudahan mutolaah membahas ilmu nak. Tapi kalau tidak hati-hati itu terkadang berjumpa dengan kawan membicarakan si anu sekarang begini, si fulan sekarang begini, tahu tak sekarang. Ini ghibah, teman-teman, menyakiti orang lain. Maka malaikat tak nak mendoakan kalau seperti ini, meskipun duduk di masjid, karena dia sudah menyakiti orang. Muttafaqun alaih, hadis ini diittifaq, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahadan, dan ini lafzu Muslimin adalah lafaz oleh Imam Muslim. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanhazuhu, lafaz yanhazuhu huwa bi fathil ya, di fathah ya-nya, wal ha'i, dan di fathah ha-nya, sehingga dibaca yanhazuhu. Wa bizai, dan dengan zai. Mengapa ditulis seperti ini sama ulama? Dijelaskan lagi, huwa bi fathil ya-nya di fathah, ha-nya di ini, karena zaman dulu kitab itu tak ada barisnya. Kadang titiknya pun tak ada, maka ulama-ulama untuk menjelaskan ditulis begitu. Ayyukhrijuhu wa yunhidhuhu, yaitu tidaklah mengeluarkan dia dari rumah ke masjid melainkan sholat. Ini hadis fadilah sholat. Setelah kita dengar ini, teman-teman, setelah kita dengar nih fadilat sholat berjamaah di masjid, ya kan? Setelah kita dengar ini,
Agak-agak hukum sholat berjamaah di masjid itu apa tuh? Atau ginilah, yang kita fahami selama ini, hukum sholat berjamaah di masjid itu apa? Apakah sunnah? Apakah wajib? Nah, sebagian ada yang mengatakan wajib. Hadirin mulakan Allah SWT, ulama ikhtilaf. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sunnah tapi yang sangat-sangat dikuatkan, mendekati wajib. Sebagian ulama mengatakan nang wajib, wajib. Madhab kita, kebanyakan majoriti kita kan madhab Syafi'i. Pendapatnya yang mana? Yang pertama tadi, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan mendekati wajib. Mana yang benar antara dua pendapat ini? Pendapat ini ulama yang menghasilkan, ya, mereka dengan keilmuan mereka berijtihad. Maka ya dua-duanya benar, karena mereka ada dalil semua. Kalau yang berpendapat wajib, tak ada masalah lah. Maksudnya dia akan semangat untuk datang ke masjid, nah, karena dia mengambil pendapat yang wajib. Yang masalah ini, yang menganggap ini sunnah muakkadah, kemudian salah dalam memahami sunnah. Ini yang kebanyakan orang kita ini. Kita ini mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Sholat berjamaah sunnah, tak wajib. Apa itu sunnah? Ma la yu'aqabu ala tarkihi wa yuthabu ala fi'lihi. Perkara yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tak dikerjakan tak dapat dosa. Jadi aku tak datang ke masjid, tak berjamaah, tak berdosa lah. Kebanyakan mayoriti ini, kebanyakan kepahamannya seperti ini. Maka kita tengok masjid-masjid di tempat-tempat yang mereka bermadzhab Syafi'i kosong. Tak tahu di sini mungkin tidak lah, di tempat saya sana. Indonesia ini mayoriti Syafi'i. Masjid itu ramai kalau maghrib, isya, subuh, zuhur, asar kosong. Bahkan ya, ini sangat menyedihkan. Sebagian karena jahil, tak tahu, atau memang lemah iman, memang belum ada keinginan ke masjid. Kalau ini tak perlu kita bahas, karena memang ya lemah iman, karena belum jahil, belum nak belajar. Nak. Tapi sebagian mereka tidak berjamaah, itu pakai dalil ini, kan sunnah. Ditinggal tak berdosa, masya Allah. Tidak salah juga kalau dari sudut pandang ini, nak. Karena memang kalau kita belajar fikah, namanya sunnah yaitu tadi, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan dapat pahala, ditinggal tak dapat dosa. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salah faham dengan arti ini, jadinya seperti itu, masjid-masjid kosong. Saya pernah waktu sekitar tahun 2007-2006 lah, waktu masih belajar di Temboro. Itu kita setiap cuti seminggu sekali kita ziarah silaturahim ke madrasah-madrasah sekitar situ untuk silaturahim 1 hari gitu kan. Kami satu rombongan, satu jemaah diantar ziarah ke satu madrasah yang usianya sudah ratusan tahun. Dari situ lahir ulama-ulama hebat, kitab-kitab fikah, masya Allah. Santrinya, pelajarnya ribuan. Saya tak nak sebut nama, kalau sebut nama semua tahu. Apa nama? Kami singgah di masjid 1 hari, kemudian kita silaturahim ke pelajar-pelajar di dalam. Masjidnya ini masjid kampung, bukan ini misalkan ini madrasah besar, kemudian ada jalan raya di kampung, itu masjid kampung. Masjid kampung, kami di situ. Jadi jaraknya ya memang lingkungan madrasah lah. Dan di dalam masjid situ ada 5 orang.
Setelah kita ikhtilat kenal-kenalan, mereka mengakunya santri kalong. Kalong itu kelelawar. Santri kalong itu ada istilah santri kalong itu kalau siang mereka bekerja, kalau malam mengaji. Jadi mengajinya bukan 24 jam, maksudnya santri harian lah, pelajar harian lah. Ya diam di masjid 5 orang, macam marbot gitulah, mengurus-ngurus masjid. Waktu itu kami sudah nak balik asar. Nah balik asar kita singgah dulu sholat asar, azan. Selesai azan kita tunggu iqamat. Nah, baca-baca Al-Quran, ngulang-ngulang hafalan sampai selesai 1 juzuk. Maknanya ini sudah setengah jam, belum iqamat juga. Ini ada apa nih? Sedangkan tadi azan 5 orang itu ada santri kalong itu tadi. Ada yang belajarnya itu katanya sudah berapa 10 tahun lebih di situ. Sudah selesai 1 juzuk ini terus hafalan. Maknanya sudah setengah jam lebih. Mengapa tak dikomat-komati? Kemudian satu persatu, ketika mengulang-ulang hafalan ini nampak orang sholat. Saya ingat sholat sunat. Kemudian pergi. Kenapa pergi? Saya berdekatan dia, saya tanya, Kang, tak komat kah? Sudah setengah jam. Oh, nak sholat berjamaah. Kalau nak sholat sebenarnya sila sholat berjamaah. Di sini tak ada sholat asar. Lah mereka 5 orang ini apa? Bukan la ilaha illallah. Saya pikir ini bukan orang bodoh, ini orang alim. Kalau ditanya-tanya di ujung-ujungnya nanti mengerucut ke situ tadi, karena dia kefahaman sholat berjamaah ini sunnah. Ditinggal tidak berdosa. Innalillahi wa ini lingkungan madrasah. Kayak ini kejadian nyata tahun 2006-2007. Salah faham dalam memahami sunnah. Memanglah tidak berdosa, tapi bacalah hadis. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Mengaku cinta, mengaku aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah. Ahlu sunnah wal jamaah, tapi sunnah tak dikerjakan. Nabi selama hidupnya, walaupun sakit, pernah beliau sakit nak meninggal dunia, beliau tetap memimpin sholat berjamaah. Sampai beliau dibawa oleh 2 orang sahabat, wudhu pun sudah berat. Jadi berdasarkan hadis itu tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta padaku, dia akan bersamaku di surga. Di sini ada kata-kata sunnah. Kalau kita ambil hadis ini, kemudian kita buat definisi sunnah berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis inilah. Sunnah itu apa? Memang secara fikah tak salah juga. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, ini tak salah. Tapi dari sudut lain, dari hadis ini, bolehlah kita katakan sunnah itu adalah ma'tarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna man fa'alahu huwa muhibbuhu wa kana ma'ahu fil jannah. Saya ngarang sendiri lah itu dari hadis ini. Sunnah adalah perkara yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf, mengakui bahwa siapa yang mengerjakannya dia adalah orang yang mencintai aku. Dan dia akan bersamaku di surga. Nah, kalau kita artikan sunnah seperti ini, kita tak akan meremehkan sunnah. Kenapa tak bersama? Sunnah. Kalau kau tak kerjakan sunnah, kau tinggalkan sunnah, maknanya tanda kau mencintai Nabi ini tidak ada. Karena kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnah, dialah yang mencintai aku. Dan dialah yang akan bersamaku di dalam surga, insyaallah. Jadi sunnah ini adalah tanda kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Bukan hanya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tak dapat dosa. Lebih dari itu. Itu mayuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, itu ibtidak. Kelas-kelas kalau masuk madrasah kelas 1, kelas 2, itulah definisi sunnah. Tidak salah, tapi ini untuk kelas 1, kelas 2. Sekolah rendah lah.
Nah, kita ini mesti meningkat, teman-teman. Mesti kefahaman kita mengartikan sunnah dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mudah kita meninggalkan sunnah. Sehingga kita menganggap sunnah ini adalah perkara yang besar, gitu loh. Sunnah ini adalah perkara yang mesti saya pegang, gigit dengan nawajid, gigitlah dengan gigi-gigi geraham, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham, jangan sampai lepas. Oke, ada sunnah. Allahumma rabba hadhi da'wati tamu salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bismillah. 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 Jadi ya kita tetap bermadhab, karena kalau tak bermadhab itu bahaya. Dan madhab kita dalam hukum sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkadah. Tapi perlu kita perbetul nih kefahaman kita tentang sunnah itu tadi. Jangan lagi kita gunakan definisi sunnah
yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala, bukan salah, itu benar. Tapi nanti akibatnya macam itu tadi, ditinggal tak dosa, ditinggal tak dosa. Yang dia ingat itu saja. Ini benar untuk anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, oke lah menggunakan definisi sunnah seperti itu. Begitu balik, apalagi kita sudah dewasa, sudah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka definisi sunnah adalah man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il fi jannah. Sunnah adalah tanda aku cinta kepada baginda Nabi SAW. Tanda bahwa nanti insya Allah aku akan bersama baginda Nabi SAW di surga. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Inilah sunnah. Oke. Kemudian dari hadis ini tadi dikatakan setiap satu langkah maka dapat 2 kebaikan, yaitu ditingkatkan 1 derajat dan dihapuskan 1 dosa, 1 kesalahan. Ada soalan? Itu kalau ke masjidnya melangkah, jalan kaki. Macam mana kalau kita ke masjid naik motosikal, naik kereta? Ada sebagian mengatakan, ya setiap satu inilah satu tayar itulah satu orang. Tayar ada 4, teman-teman. Masya Allah. Nanti bawa kereta yang tayarnya 10. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala, hadis ini ya lafaz hadisnya adalah khutwah, langkah. Ya langkah. Bahkan ada dulu pada zaman Nabi SAW seorang sahabat, ini disampaikan oleh dalam kitab Sahih Muslim, kana rajulan la alamu rajulan abada minal masjidi minhu. Dulu ada seorang laki-laki yang setahuku, kata si perawi ini, dia adalah laki-laki yang paling jauh dari masjid, seorang sahabat. Tapi dia tak pernah terlambat datang sholat, tak pernah miss sholat. 5 waktu dia datang dan tak pernah terlambat. Dan dia melakukan itu jalan kaki. Maka ada orang yang beri nasihat ke dia, syur ke dia, tak nakkah kau beli keledai, beli keledai guna supaya rumahmu jauh, supaya lebih mudah. Maka dia mengatakan, kau beli keledai sehingga kalau panas pun boleh membantu kamu, kalaupun gelap pun boleh membantu kamu. Maka kata dia, ma yasurruni ana manzili ila jambil masjid. Aku tidak senang seumpama rumahku itu berdekatan dengan masjid. Ini uridu an yuktab li mamsyaya. Aku menginginkan setiap langkahku ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan ketika aku kembali dari masjid, aku melangkahkan kaki, aku ingin ini juga dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini disampaikan oleh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah memberi engkau semuanya itu. Jadi bukan hanya berjalan ke masjid. Imam Nawawi mengatakan dari hadis ini dalil bahwa langkah pulang dari masjid ke rumah pun dicatat sebagai pahala sebagaimana langkah berangkat ke masjid. Insyaallah. Jadi tetap teman-teman, pahalanya ini untuk orang yang berjalan. Orang yang naik kereta tak ada hadisnya di sini. Tapi bukan berarti tidak ada pahala langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Apapun yang kalian infakkan untuk fisabilillah, beli minyak untuk ke masjid, maka itu setiap sennya itu yuwaffa ilaikum akan diberi pahala kepada kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Tetapi tentu saja pahalanya, fadilatnya tidak sama dengan orang jalan kaki. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, innama ajruki ala qadari ma'asobaki. Pahalamu itu sesuai apa yang kamu derita, ya, apa yang kamu alami itu. Kalau semakin berat, ya semakin besar pahala. Jalan kaki dengan naik kereta mana lebih berat, teman-teman? Tentu saja jalan kaki, ya. Tapi bukan berarti tak ada pahala, adalah pahala. Nanti jalan kaki lagi, sampai sini udah selesai sholat. Sehari 2 hari udah tak nak masjid lah. Tak kuat ini. Ya. Maksudnya ini afdoliyat, teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mungkin itu saja boleh saya sampaikan. Ada benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah khilaf, mohon maaf, mohon ikhlas. Untuk sempurna majelis, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.